Waduk Selorejo merupakan salah satu bendungan air yang menjadi sumber pengairan bagi warga Kabupaten Malang. Danau buatan seluas sekitar 400 hektar ini menjadi tempat penampungan air yang sumbernya berasal dari aliran Sungai Konto, anak Sungai Brantas, dan Sungai Kayangan. Berada di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang, waduk yang dibangun sejak tahun 1963 ini diapit Gunung Kelut, Gunung Kawi, Gunung Arjuno, dan Gunung Anjasmoro. Waduk ini juga menjadi sumber tenaga penggerak pembangkit listrik tenaga air PLTA Selorejo Malang. Selain itu, bagi warga sekitar, Waduk Selorejo merupakan sumber penghidupan sebagai tempat untuk mencari ikan bagi para nelayannya. Bersama Pak Eko yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidupnya pada Waduk Selorejo, aku akan mencari ikan dengan jala yang besar. Di atas perahu kayu ini, jala ditebar untuk menangkap beberapa jenis ikan khas Selorejo, antara lain ikan mas atau tombro dan mujair. Untuk menangkap ikan air tawar itu, nelayan juga bisa menggunakan pancing ataupun jaring. Butuh keahlian khusus untuk bisa menjala dari atas sampan sekecil ini. Kali ini, kami memburu salah satu ikan primadona yang banyak dicari nelayan Selorejo, yaitu ikan tombro. Ikan sejenis ikan mas ini terbilang cukup banyak di sini dan mudah ditangkap dengan menggunakan jala. Selain ikan tombro dan mujair, di Danau Selorejo, nelayan juga banyak mencari ikan kecil yang biasa disebut ikan gadul. Berbeda dengan tombro yang ditangkap dengan menggunakan jala, maka ikan gadul ditangkap menggunakan jaring kecil yang biasa disebut sodok. Ikan gadul banyak ditemui di pinggiran waduk yang ditumbuhi eceng gondok, sehingga mencarinya tidak perlu menggunakan perahu. Aku tinggal menyorongkan sodok ke dalam air untuk menjaring ikannya. Semua hasil tangkapan aku hari ini nantinya akan dimasak menjadi masakan yang lezat dan dibumbui khas Waduk Selorejo. Sebelum dimasak, ikan hasil tangkapan aku bersihkan terlebih dahulu. Khusus ikan tombro yang berukuran besar, bagian sisi dan isi perut harus dibuang. Sementara untuk ikan gadul yang super kecil seukuran ikan teri ini, cukup dicuci untuk membuang sisa sampah daun yang ikut terjaring tadi. Ikan air tawar seperti tombro dan gadul merupakan sumber protein hewani yang berguna baik bagi perkembangan organ, sel, dan otot, terutama bagi anak-anak. Kandungan selenium ikan air tawar juga sangat bermanfaat sebagai antioksidan alami untuk mengurangi resiko penyakit kanker dan jantung. Bersama Ibu Ni, ikan tombro akan dimasak garang asam khas Selorejo. Agar masakan ikan tombro semakin lezat, menggunakan halusan bawang merah dan bawang putih, cabai rawit merah, dan juga kemiri. Semua bahan kemudian diulek sampai halus. Sementara tomat, belimbing wuluh, serta bawang pre dan cabai merah, cabai hijau besar cukup diiris. Campuran bahan iris ini akan menambah rasa segar dan sedap dari masakan garang asam. Sebagai pelengkap, cabai rawit utuh, daun jeruk, dan daun salam juga akan dimasukkan ke dalam masakan. Bumbu halus masakan garang asam ditumis terlebih dahulu sampai harum. Dengan menggunakan minyak yang tidak terlalu banyak, bumbu halus digoreng pertama kali. Setelah itu, bumbu iris dan daun salam baru ditambahkan. Sebagai penambah rasa asamnya, maka air asam jawa dimasukkan ke dalam kuali dan dimasak sampai mendidih. Untuk melengkapi bumbu rempah, maka santan kelapa ditambahkan sebagai kuah. Setelah semua bumbu masak dan mendidih, barulah ikan tombro yang sudah dibersihkan dimasak bersama bumbunya. Ikan kemudian dimasak dengan bumbu tumis sekitar 15 menit hingga bumbu meresap ke dalam daging ikan. Ya.
Untuk ikan gadul, selanjutnya akan dimasak dengan cara dipepes dengan bumbu merah. Bumbu ini sebelumnya sudah dihaluskan oleh Ibu Mi. Jadi, aku tinggal mencampurkannya dengan ikan gadul yang sudah bersih. Bumbu merah ini terbuat dari campuran bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan kemiri, serta daun salam yang dihaluskan. Tanpa perlu ditumis, bumbu merah halus ini kemudian dicampurkan langsung dengan ikannya. Untuk mematangkannya, ikan gadul berbumbu selanjutnya dibungkus dengan daun pisang. Setelah semua ikan sudah terbungkus daun, barulah pepes ikan gadul bumbu merah siap untuk dikukus. Sementara ikan tombro yang sudah ditumis dengan bumbu selanjutnya dibungkus kembali dengan daun pisang. Berbeda dengan cara membungkus garang asam kebanyakan. Maka garang asam ikan tombro dibungkus seperti membungkus pepes. Ini dikarenakan ukuran ikan tombro yang besar cukup sulit jika dibungkus seperti biasanya. Setelah semua ikan terbungkus daun, maka ikan bisa langsung dikukus bersamaan. Untuk membuat semua bumbu meresap ke dalam daging ikan dan teksturnya menjadi padat dan matang, maka bungkusan ikan sudah bisa dimasukkan ke dalam panci untuk dikukus. Dengan api yang cukup besar, butuh sekitar 40 menit untuk mematangkan ikan dan meresapkan bumbunya. Potensi Waduk Silorejo di Kabupaten Malang ini menjadi sumber berkah bagi warga sekitar. Tidak hanya menyuplai kebutuhan akan air, waduk ini juga menjadi tempat bagi warga sekitar untuk mendapatkan sumber protein bagi kebutuhan sehari-hari.